Januari kemarin, Microsoft baru saja mengakuisisi perusahaan game Activision Blizzard dengan nilai 68,7 miliar US dollar atau setara dengan 985 triliun rupiah. Itu merupakan nilai akuisisi terbesar dalam sejarah perusahaan teknologi. Pertanyaannya adalah, untuk apa? Apa strategi di balik akuisisi itu? Kalau dalam pandangan saya, setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, karena Microsoft sedang mencari model bisnis baru untuk mendorong pertumbuhannya. Dan yang kedua, akuisisi itu adalah cara Microsoft untuk melawan Meta dalam menaklukkan Metaverse. Tapi apa logika bisnisnya? Dan seperti apa wujud dari strateginya? Dan apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Yuk, kita cari tahu. Layaknya perusahaan teknologi raksasa lainnya, Microsoft sudah biasa melakukan akuisisi. Di antaranya akuisisi Skype senilai 8,5 miliar US dollar di tahun 2011, yang pada waktu itu merupakan akuisisi terbesar dari Microsoft. 2 tahun setelahnya, di tahun 2013, Microsoft mengakuisisi Nokia dengan total nilai 7,2 miliar US dollar sebagai upayanya untuk masuk ke pasar smartphone yang ternyata kita tahu gagal. Akhir 2016, Microsoft mengakuisisi LinkedIn dengan nilai 26,2 miliar US dollar. Kemudian GitHub senilai 7,5 miliar US dollar di tahun 2018. Namun akuisisi terbesar Microsoft, bahkan terbesar di sejarah perusahaan teknologi, adalah akuisisi Microsoft atas Activision Blizzard senilai 68,7 miliar US dollar atau setara 985 triliun rupiah. Kesepakatan akuisisi ini menarik perhatian dunia, bukan hanya karena besarnya nilai uang yang terlibat, melainkan juga karena itu melibatkan dua perusahaan raksasa di industrinya masing-masing. Microsoft adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia, nilainya adalah 2,6 triliun US dollar. Sementara Activision adalah salah satu perusahaan game paling terkemuka di dunia dengan kapitalisasi pasar sekitar 62 miliar US dollar. Kesepakatan itu telah disetujui oleh Dewan Direksi kedua perusahaan dan diperkirakan akan final pada 2023. Activision Blizzard akan menjadi entitas saudara bagi Xbox Game Studio di bawah divisi Microsoft Gaming dengan Phil Spencer sebagai pimpinannya. Kesepakatan itu juga akan memungkinkan Microsoft untuk menawarkan seluruh game Activision Blizzard pada layanan Xbox Game Pass-nya. Activision Blizzard Inc. adalah perusahaan induk video game Amerika yang berbasis di Santa Monica, California. Didirikan pada Juli 2008 melalui penggabungan Activision Inc. dan Vivendi Games. Activision Blizzard memiliki kekayaan intelektual yang menjadi daya tawar utamanya. Di antaranya adalah serial game Call of Duty, Crash Bandicoot, Guitar Hero, Tony Hawk, Spyro, Skylanders, World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, dan juga Candy Crush Saga. Activision juga aktif berinvestasi dalam menghadirkan e-sports untuk beberapa gamenya, terutama Overwatch dan Call of Duty. Pada Maret 2018, Activision Blizzard, yang selanjutnya saya akan sebut dengan Activision saja di video ini, menjadi perusahaan game terbesar di Amerika dan juga Eropa dalam hal pendapatan dan kapitalisasi pasar. Sayangnya, Activision pernah terlibat dalam beberapa kontroversi yang merusak nama baiknya, di antaranya tuduhan pelanggaran paten serta royalti yang belum dibayar. Pada akhir Juli 2021, Activision juga digugat oleh California Department of Fair Employment and Housing atas tuduhan pelecehan seksual dan juga diskriminasi karyawan. Gugatan tersebut memicu penyelidikan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Beberapa pemogokan di tempat kerja, pengunduran diri, atau pemecatan beberapa karyawan, hilangnya beberapa sponsor acara perusahaan, dan ratusan tuduhan pelecehan di tempat kerja. Akuisisi Activision oleh Microsoft dinilai banyak pihak akan menjadi tali penyelamat bagi perusahaan yang tengah dirundung masalah ini. Apa alasan Microsoft mengakuisisi Activision? Sebagai perusahaan paling bernilai kedua di dunia, Microsoft berada di bawah tekanan investor untuk terus bertumbuh. Artinya, Microsoft harus terus mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru serta mencoba model bisnis baru untuk pengembangan usaha. Pada tahun 2001, Microsoft memutuskan untuk masuk ke industri gaming dengan meluncurkan konsol game Xbox. Pertimbangannya, industri game tengah tumbuh secara signifikan.
Pada tahun 2005, industri game hanya dimainkan oleh beberapa pembuat game konsol dan portable dengan total pendapatan sebesar 10,5 miliar US dollar saja. Dan apa yang terjadi 16 tahun kemudian? Di tahun 2021 kemarin, industri ini telah bertransformasi jadi pencetak uang multiplatform dengan pendapatan total 180 miliar US dollar. Lebih besar dari industri film dan musik digabung menjadi satu. Sejak itu, bisnis gaming telah menjadi bagian penting dari neraca keuangan Microsoft. Pendapatan dari divisi gaming meningkat sebesar 33% pada tahun fiskal 2021, melampaui pertumbuhan 18% dalam pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Ketika proses akuisisi Activision menjadi final nanti, Microsoft akan menjadi perusahaan game terbesar ketiga di dunia berdasarkan pendapatan, di belakang Tencent dan Sony. Walaupun begitu, sebagian besar keuntungan divisi gaming Microsoft berasal dari penjualan perangkat keras konsol gamenya. Microsoft memang telah memproduksi konten, tapi sejauh ini Microsoft masih mengandalkan game-game dari penerbit pihak ketiga untuk membangun excitement pasar atas Xbox-nya. Nah, akuisisi Activision menyediakan jalan pintas bagi Microsoft untuk meningkatkan kredensial kontennya sekaligus membuka sumber pemasukan yang baru. Akuisisi ini juga memberikan Microsoft keunggulan atas Sony dalam pertempuran antar konsol game. Saham Sony langsung jatuh 11% setelah pengumuman akuisisi Activision. Menariknya, hanya berselang beberapa hari, Sony Interactive mengumumkan akan mengakuisisi Bungie, perusahaan pembuat serial game Halo yang dulu sempat diakuisisi oleh Microsoft dan bertanggung jawab atas keberhasilan penjualan konsol game Xbox di masa-masa awalnya. Sejak tahun 2017, divisi gaming Microsoft telah mencoba model pendapatan baru dengan meluncurkan Game Pass, yaitu layanan berlangganan game yang memungkinkan pemain untuk bermain game di seluruh platform dan juga layanan cloud gaming milik Microsoft. Game Pass saat ini memiliki lebih dari 25 juta pelanggan. Walaupun dinilai berhasil oleh banyak pihak, tapi pertumbuhan Game Pass masih di bawah ekspektasi Microsoft. Nah, dengan deretan game populer milik Activision, Microsoft meyakini akan bisa meningkatkan jumlah penggunanya. Di saat yang sama, mengkonversi 400 juta pengguna aktif bulanan Activision ke platform Game Pass miliknya. Akuisisi Activision dalam rangka menambah sumber pemasukan dari industri gaming merupakan strategi jangka pendek dan menengah bagi Microsoft. Dalam perspektif jangka panjang, akuisisi Activision merupakan bagian dari strategi Microsoft untuk menguasai Metaverse, sebuah ruang pertumbuhan bisnis yang tanpa batas. Di tahun 2021 kemarin, CEO Activision Robert Kotick mengatakan bahwa Phil Spencer, CEO Microsoft Gaming, dan Satya Nadella, CEO Microsoft, terlibat dalam diskusi yang didasari pada kekhawatiran mereka atas kekuatan dari Tencent, NetEase, Apple, dan Google yang semakin merangsek masuk ke dalam industri gaming. Kotick menyebutkan bahwa Activision tidak memiliki keahlian komputasi dalam machine learning dan data analytics yang itu diperlukan untuk bisa menang bersaing dengan mereka. Nah, di saat yang sama, Microsoft juga perlu bulldozer besar untuk bisa segera masuk menguasai Metaverse sebelum perusahaan-perusahaan besar tadi bergerak menancapkan kukunya di sana. Dua kebutuhan bertemu. Microsoft memiliki kapabilitas yang Activision butuhkan untuk bisa memenangkan pertarungan di industri gaming. Sementara Activision memiliki apa yang Microsoft butuhkan untuk membawa sebanyak mungkin orang masuk ke dalam Metaverse miliknya. Dalam video sebelumnya, saya mengatakan bahwa Microsoft berpeluang besar untuk bisa memenangkan pertarungan merebutkan Metaverse. Karena early adopter dari teknologi AR dan VR kemungkinan besar akan datang dari para pengguna komersil di perusahaan-perusahaan besar, yang itu menjadi area kekuatan dari Microsoft. Namun sebenarnya itu bukanlah satu-satunya jalan untuk menaklukkan Metaverse. Jalan lainnya adalah melalui game. Saat ini sudah banyak game yang dirilis dengan format virtual reality dan jumlah pemainnya pun terus bertambah. Menurut prediksi CB Insights, di tahun 2024, penjualan perangkat AR dan VR akan melampaui penjualan game konsol seperti PS dan Xbox. Nah, para pemain game VR inilah yang nantinya akan aktif mengajak teman-temannya untuk berlama-lama di dunia online 3 dimensi yang kini kita sebut dengan Metaverse untuk bermain, bergaul, dan mungkin nantinya bekerja. Itulah strategi yang dimainkan oleh Meta.
Jadi sebelum metaverse yang dibangun Meta benar-benar mewujud, Meta ingin memastikan bahwa sebanyak mungkin orang sudah ada dan nyaman dalam ekosistem virtual reality-nya. Dan saat ini sudah ada lebih dari 200 game yang bisa dimainkan di Oculus, perangkat VR milik Meta. Dan jumlah itu terus bertambah setiap bulannya. Nah, itulah alasan kenapa Microsoft bersedia mengakuisisi Activision dengan harga yang mahal. Microsoft tidak ingin kecolongan oleh Meta. Microsoft ingin memastikan bahwa ia menguasai semua jalan masuk menuju Metaverse. Akuisisi Activision adalah jalan tercepat untuk mewujudkannya. Di tahun 2011, Mark Andreessen mengatakan bahwa software is eating the world. Perangkat lunak memakan dunia. Dia memprediksi bahwa perusahaan perangkat lunak akan mendisrupsi industri tradisional. Dan benar ya, kini sekarang kita menyaksikan sendiri perusahaan e-commerce seperti Amazon memakan jutaan pengecer tradisional. Airbnb memakan ribuan hotel, Netflix memakan TV terestrial dan kabel. Uber memakan perusahaan transportasi. Teknologi digital telah memicu lahirnya beragam model bisnis baru yang membuat model bisnis lama jadi kehilangan taringnya. Siapapun yang mampu menggunakan teknologi digital untuk memberikan nilai paling tinggi pada pelanggan, entah dalam bentuk kemudahan, kenyamanan, kecepatan, atau mungkin harga yang lebih bersahabat, akan mudah menggeser mereka yang masih kekeh menggenggam masa lalu. Nilai valuasi pasar dari perusahaan-perusahaan digital ini bergerak eksponensial karena peluang pertumbuhan mereka relatif tidak terbatas. Mereka ringan dari sisi aset. Dan untuk mereka bisa melayani 10 kali lipat jumlah pelanggannya, yang mereka perlu lakukan hanyalah menambah kapasitas servernya aja. Well, not exactly as simple as that, tapi kurang lebih begitu ya. Nah, hal ini memberikan tekanan pada semua perusahaan teknologi untuk juga bertumbuh gila-gilaan. Tidak terkecuali perusahaan-perusahaan legend seperti Microsoft, Apple, dan Sony. Mereka harus terus bergerak mencari peluang-peluang bisnis baru pada industri-industri yang di luar bidang mereka. Dan itulah yang tengah terjadi. Tidak ada satupun industri yang saat ini tidak sedang diinfiltrasi oleh perusahaan teknologi. Sebut aja industri agriculture, mining, food, fashion, media, finance, healthcare, education, bahkan government. Government bukan industri. You get the point. Pada akhirnya nanti, semua akan jadi perusahaan teknologi. Software is truly eating the world. Anda ingat adegan film The Matrix ya, ketika Agent Smith memasuki tubuh seseorang hingga akhirnya menguasainya. Nah, kurang lebih itulah gambaran apa yang tengah terjadi pada industri di dunia digital ini. Maka saya gemes ya melihat perusahaan yang masih saja beroperasi dengan mode analog di dunia digital ini, atau profesional yang masih berpikir dan bekerja secara analog di tengah gelombang digital yang kian menggulung besar. Bagi Anda yang sudah kadung nyaman hidup di dunia analog, teknologi digital adalah sebuah ancaman yang nyata. Tapi bagi Anda yang suka cita menyambut hadirnya dunia digital, maka karpet merah peluang tergelar di hadapan Anda. Dan jika perusahaan Anda saat ini bukan perusahaan teknologi, pilihannya cuma dua. Berubah jadi perusahaan teknologi atau jalin kerjasama strategis dengan perusahaan teknologi. Karena jika tidak, risikonya perusahaan Anda akan berakhir dimakan oleh mereka. Atau lebih mengenaskan lagi, dibiarkan mati sendirian. Oh ya, kalau teman-teman ingin beli handphone, langsung aja ke PS Store. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.